Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Posisi pangkat dan jabatan Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, ini terus mengundang kontroversi. Padahal Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada yang salah dengan kenaikan pangkat Teddy dari mayor menjadi letnan kolonel. Demikian juga dengan posisinya sebagai sekretaris kabinet. Itu tidak menghalangi Teddy untuk tetap berkarir sebagai anggota TNI aktif. Sebab posisi Letkol Teddy sebagai Sekap berada di bawah Sekretaris Militer Presiden yang dalam aturannya termasuk 15 kementerian dan lembaga yang boleh dijabat oleh seorang perwira militer aktif. Penjelasan dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini sedikit berbeda dengan penjelasan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Harian Bari Partai Gerindra. Kalau sekarang kan belum ditentukan ya. Posisi Sekap disebutkan pada waktu itu adalah eselon 2 di lingkungan Sekretariat Negara. Tapi penjelasan dari Hasan Nasbi dan juga Sufmi Dasko Ahmad ini tidak menghentikan atau tidak meluruskan kontroversinya karena Kementerian Sekretaris Negara ini tidak termasuk dari 15 kementerian yang bisa diisi oleh seorang perwira militer. Kalau mereka ini, Panglima TNI, Kepala Staf, kemudian juga Hasan Nasbi dan juga Sufmi Dasko Ahmad, mereka itu sama-sama posisinya sama, menyatakan itu tidak harus pensiun karena jabatan sebagai sekretaris kabinet itu sama dengan sekretaris militer presiden yang boleh diisi oleh seorang perwira militer aktif. Soal posisi dari Mayor Teddy pada waktu itu, sekarang Letkol Teddy sebagai Sekap ini sejak awal memang cukup membingungkan. Banyak yang terkejut ketika Teddy yang berpangkat Mayor itu diangkat menjadi sekretaris kabinet. Di era presiden sebelumnya, termasuk di era Jokowi selama 2 periode, jabatan sekretaris kabinet itu setara dengan menteri. Levelnya ini kalau di istana ini duet lah, ada yang satu menteri sekretaris negara, yang satu menteri sekretaris kabinet gitu ya. Nah ini pada waktu itu ya setara jabatannya itu dengan menteri, termasuk pejabat tinggi negara lainnya seperti kepala badan dan lembaga-lembaga lainnya. Pada masa Jokowi selama 2 periode, jabatan Mensekap itu ditempati oleh Pramono Anung. Ini politisi senior yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP dan sekarang terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Jadi posisinya adalah pejabat tinggi negara. Ketika Teddy dilantik menjadi sekretaris kabinet, banyak yang terkejut. Apakah Teddy yang berpangkat mayor itu juga dilantik menjadi pejabat tinggi negara, menjadi menteri gitu ya. Belakangan kan disebutkan bahwa nomenklaturnya itu diubah. Namanya dia tetap sekretaris kabinet, tapi kemudian ini Kementerian Sekap itu dilebur berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Masalahnya kalau kita menyimak pada waktu pembacaan surat keputusan dan juga pelantikannya sebagai sekretaris kabinet, nampaknya posisi Teddy itu sama dengan para wakil menteri ya pada waktu itu. Bahkan posisinya ketika dia dilantik itu pada tanggal 21 Oktober 2024 itu dia itu berada di barisan depan bersama para wakil menteri koordinator. Kalau dia ini setara dengan wakil menteri kan berarti jabatannya di atas pejabat eselon 1, berada di atas sekretaris militer presiden. Nah, saya ajak Anda untuk menyimak proses pelantikan para wakil menteri dan Teddy, Sekap Teddy termasuk dalam rombongan ini. Bahkan ini kalau kita menyimak dari protokol maupun yang membacakan surat keputusannya itu, ya nama Teddy ini disebut paling awal. Dan posisinya ketika dia berdiri dalam pelantikan itu juga berada di baris paling depan. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Teddy Indra Wijaya STThan MSI sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dan sebagai Sekretaris Kabinet, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Kepada Saudara Teddy Indra Wijaya, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Nah, kalau kemudian dikatakan oleh Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat bahwa jabatan Teddy berada di bawah Sekretaris Militer Presiden, posisinya sebenarnya jadi bagaimana ini kok dia dilantik oleh Presiden dan dia bukan dilantik oleh Mensesnek, atau harusnya malah dia dilantik oleh Setmilpres misalnya begitu ya. Sebab Setmilpres itu kalau kita lihat strukturnya, dia itu berada, itu adalah jabatan eselon 1 di Kemensesnek. Benar kalau gitu dia ini karena TNI kan disebut baru eselon 2 begitu. Jabatan sekarang ini, jabatan Setmilpres itu saat ini diisi oleh Mayor Jenderal TNI Kosase, dan Mayor Jenderal Kosase itu dilantik menjadi Setmilpres itu pada tanggal 29 November 2024 oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Jadi dilihat dari pelantikannya saja posisinya Teddy ini lebih tinggi dari Setmilpres ya, dari Majen Kosase gitu. Karena itu ini posisi Teddy ini jelas membingungkan. Sebab kalau dia di eselon 2 di bawah Setmilpres, dia tidak dilantik ya tadi oleh Presiden bersama para wakil menteri, bahkan wakil menteri koordinator. Seharusnya dia dilantik oleh Setmilpres atau setidaknya oleh Mensesnek. Tampaknya posisi penyebutan Letkol Teddy di bawah Setmilpres itu karena menurut peraturan perundang-undangan ada 15 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh perwira militer aktif. Salah satunya adalah Setmilpres. Sementara Mensesnek tidak masuk di dalamnya. Ini saya bacakan ya daftarnya sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. 1. Koordinator bidang politik dan keamanan negara. 2. Pertahanan Negara. 3. Sekretaris Militer Presiden. Nah ini ya, yang Majen Kosase. 4. Intelijen Negara. 5. Sandi Negara. 6. Lemhanas. 7. Dewan Pertahanan Nasional. 8. SAR Nasional. 9. Badan Narkotika Nasional. Ke-10. Bakamla, Badan Keamanan Laut dan Perikanan. Kemudian 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ke-12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ke-13. Keamanan Laut. Oh ini beda ya. Bakamla yang ini, yang tadi itu Kelautan dan Perikanan. Yang ke-14 Kejaksaan Agung, dan ke-15 Mahkamah Agung. Jadi yang ke-10 tadi Kelautan dan Perikanan itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu boleh diisi oleh seorang perwira aktif dari TNI. Jadi kalau Teddy memang masih aktif di TNI, yang benar memang di bawah Setmilpres, bukan Mensesnek. Kendati di Setmilpres maksud saya itu dibawa ke Mensesnek. Ya kalau mau seperti itu supaya jangan menimbulkan kegaduhan, nomenklatur kementeriannya harus diubah. Dengan begitu Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat nggak perlu harus pasang badan. Sebab kalau kita simak pernyataan Kasat kan sebelumnya dia terkesan buang badan soal kenaikan pangkat dari
Teddy itu dia meminta wartawan menanyakan kepada Mabes TNI karena itu yang memberikan pangkat penghargaan kepada Teddy adalah Mabes TNI. Waktu itu apa namanya? Kenaikan pangkat percepatan ya. Dan sejauh ini sebenarnya sikap Kepala Staf Angkatan Darat itu sudah korek, termasuk dalam soal soal pelantikan Kepala Bulog ya. Pada waktu itu juga dia menyatakan ketika dilantik sebagai Kepala Bulog itu dia bukan TNI aktif lagi. Tapi ternyata kemudian dia malah dilantik menjadi Danjen Akademi TNI dan pangkatnya dinaikkan menjadi bintang 3. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.